update penghitungan suara hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat yang masih terus berlangsung. Di saat bersamaan, masing-masing pendukung Capres menggelar unjuk rasa di sejumlah kota di Amerika Serikat. Bagaimana perkembangan terbaru dari Pilpres Amerika Serikat? Kita saat ini terhubung dengan jurnalis VOA, Virginia Gunawan. Halo Virginia, selamat pagi. Waktu sana, Virginia, Donald Trump terus menuduh ini tuduhan palsu dikeluarkan telah terjadi kecurangan. Apakah tuduhan ini jelas tuduhan ini tidak benar, tapi bagaimana respons masyarakat di sana? Ya, Sofi dan pemirsa Kompas TV, sampai kemarin saya menunggu pukul 2.30 pagi, Presiden Trump masih terus menge-tweet dan memberikan komentarnya bahwa yang harus dihitung adalah legal vote atau suara-suara yang masuk secara legal. Padahal memang semua suara yang dihitung adalah suara yang secara legal, dan ia juga sempat menyebutkan bahwa ia akan membawa pemilu kali ini ke Mahkamah Agung Amerika Serikat ya. Namun sampai saat ini penghitungan suara masih belum selesai, terutama yang paling dinanti-nanti saat ini adalah dari negara bagian Pennsylvania. Karena suara yang diperebutkan itu kan 20 electoral vote atau suara elektoral ya. Itu cukup besar dan akan mendongkrak kesempatan bagi Presiden Trump untuk untuk dapat suara yang lebih banyak lagi dan menghambat Joe Biden untuk menjadi presiden selanjutnya karena tidak bisa mencapai angka keramat 270, Sofi. Iya, memang sebaiknya proses pemilihan presiden harus ditentukan oleh suara masyarakat, tidak lantas kemudian ditentukan oleh pengadilan begitu ya. Itu benar-benar jalur terakhir. Tapi begini. Kalau dari teman-teman wartawan di Amerika Serikat, apakah menurut Anda semua, wartawan di sana, ancaman gugatan dari Donald Trump akan benar-benar terjadi? Proses ini masih sangat panjang ya, karena masih ada 5 negara bagian yang belum memberikan hasil mereka, dan dari Alaska sendiri kan kita tahu Presiden Donald Trump akan mendapatkan Alaska karena memang itu kantong suara bagi Partai Republik. Namun proses untuk mencapai gugatan itu masih sangat panjang, walaupun saat ini kedua belah pihak sudah mempersiapkan pengacaranya masing-masing. Nah, kalau misalnya akan mencapai ke Mahkamah Agung, itu tidak segampang atau tidak romantis seperti apa yang disebutkan dengan pada kasus tahun Pilpres Al Gore lawan Bush kemarin ya. Jadi prosesnya itu sangat panjang dan harus ada penghitungan ulang terlebih dahulu. Lalu ada proses-proses yang lain sebelum akan mencapai ke Mahkamah Agung, dan tidak sesimpel hanya mengetweet bahwa proses pemilu ini akan hasilnya itu akan diketahui di Mahkamah Agung. Oke, harus juga punya bukti-bukti ya. Virginia, begini, unjuk rasa ini kan yang kami dengar masih terjadi di sejumlah kota. Apakah ini akan berdampak pada proses pemilihan presiden atau proses penghitungannya? Ya, sampai saat ini proses perhitungan itu masih tetap berjalan sekalipun unjuk rasa berlangsung ya. Misalnya di Michigan, di Detroit, walaupun memang unjuk rasa dilakukan oleh pihak dari pendukung Presiden Donald Trump, namun proses perhitungan itu berada di dalam ruangan yang terpisah dari protesnya atau demonstrasi yang berada di luar. Diharapkan tidak akan mengubah proses perhitungannya. Dan diharapkan setiap KPU ya atau petugas penghitungan suara itu berada terpisah dan dijaga ketat oleh keamanan setempat. Oke, Virginia, terakhir, jadi sebenarnya posisi Partai Republik terhadap apapun pernyataan atau perilaku Donald Trump setelah pemilihan umum kemarin, itu seperti apa? Karena kalau kemudian Donald Trump mau menyatakan mendelegitimasi pemilihan presiden Amerika Serikat, otomatis sebenarnya ada delegitimasi terhadap pemilihan anggota Senat yang sampai saat ini sebenarnya Republikan yang unggul. Ya, ini memang lumayan terpecah ya saat ini karena kemarin itu sempat Harry Logan, salah satu gubernur dari Partai Republik yang terpilih saat ini menjadi gubernur Maryland. Ia adalah pejabat yang sedang menduduki kursi gubernur. Ia mengetweet atau memberikan pernyataan lewat Twitter itu menyatakan bahwa dia ingin pemilu kali ini itu dihitung berdasarkan suara warga. Selain itu juga ada Mitt Romney yang juga menyatakan bahwa ini demokrasi yang sah itu harus dilakukan secara lewat pemilu itu tadi ya. Namun sebagian besar dari
wakil rakyat dari Partai Republik itu memilih untuk diam. Nah, pertanyaannya dari para netizen ya yang ada di Twitter itu mereka bertanya apakah dengan diam saja itu cukup? Apakah dengan diam itu berarti mereka memberikan penolakan terhadap apa yang di-tweet, apa yang diucapkan oleh Presiden Trump saat ini? Nah, itu yang jadi pernyataan dan apakah dengan diam itu berarti mendukung atau menolak seperti itu? Nah, ini yang mungkin yang wacana yang timbul dalam masyarakat Amerika Serikat saat ini terhadap sikap yang diberikan oleh partai pejabat-pejabat publik oleh Partai Republik. Oke, karena akan sangat aneh terdengar kalau tidak mau menerima hasil Pilpres, tapi mau menerima hasil pemilihan Senat, begitu ya. Virginia Gunawan, terima kasih atas laporan Anda. Sehat terus di sana. Sampai jumpa lagi ya.